buat hari yang kau beri. Memuji Tuhan dengan segenap hati, ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang kau beri. Memuji Tuhan dengan segenap hati, ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. 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 Bila cobaan menimpa hidupmu, bila kelam kabut tak menentu arahmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus selalu pedulikan kamu. Bila cobaan menimpa hidupmu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus selalu pedulikan kamu. Berseru dan memanggil namanya, berdoa, Dia akan
besar anugerahnya, ya besar, besar kuasanya, tak terhitung, tak terhingga kasihnya. Oh besar, besarlah kasih Allah. Oh besar, besar anugerahnya, ya besar, besar kuasanya, tak terhitung, tak terhingga kasihnya. Oh besar, besarlah kasih Allah. Oh besar, besarlah kasih Allah. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi ini kita boleh bersama-sama kembali di dalam ibadah GKA Immanuel Malang secara online. Saudara-saudara,
kita bersyukur kita sudah memasuki minggu yang pertama bulan September. Sehingga hari ini di samping kita akan bersama-sama beribadah, kita akan juga melakukan perjamuan kudus bersama-sama. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah melayani hari ini, yang mainkan musik, yang menjadi liturgos, yang menata sound system dan multimedia. Tuhan Yesus memberkati pelayanan saudara-saudara semua. Mari sekarang sebelum kita beribadah, kita memperhatikan beberapa warta. Tanggal 19 September 2021, gereja kita akan memperingati HUT ke-39. Bapak atau Ibu, Saudara, dapat memberikan persembahan syukur HUT melalui rekening gereja dengan jumlah nominal persembahan ditambahkan Rp1. GKA Immanuel Malang mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membantu dan menolong saudara-saudara yang terpapar oleh virus corona. Untuk itu, Majelis Menggalang Bantuan Sosial COVID-19, Bapak Ibu Saudara dapat memberikan dukungan melalui persembahan bansos COVID dengan mentransfer ke rekening gereja dengan jumlah nominal persembahan ditambahkan Rp9. Bantuan juga bisa berupa vitamin, susu, sembako, bahan makanan lainnya. Bagi yang membutuhkan informasi, dapat menghubungi TU Gereja. Ibadah anak online GKA Immanuel Malang akan diadakan jam 8.30 pagi ini melalui YouTube GKA Immanuel Malang. Komunitas tunas remaja, komunitas bagi mereka yang duduk di kelas 7, 8, dan 9 akan diadakan jam 4 sore melalui Zoom meeting gereja. Persekutuan doa pagi akan diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 pagi dengan menggunakan Zoom meeting gereja. Jemaat diundang untuk mengikutinya. Pemahaman Alkitab akan diadakan hari Selasa jam 6 sore dan dilanjutkan persekutuan doa jam 7 malam melalui Zoom meeting gereja. Kamis ini jam 6 sampai jam 7 sore akan diadakan training guru sekolah minggu. Kami mengundang jemaat umum serta pemuda remaja yang ingin belajar dan terbeban untuk melayani di sekolah minggu atau pelayanan anak. Acara ini diadakan melalui Zoom GKA Immanuel dan dilanjutkan dengan pembinaan nonton bareng tumbuh atau nobat jam 7 lebih 10 menit sampai setengah 9 malam. Acara ini diadakan melalui Zoom GKA Immanuel. Ibadah doa pagi akan diadakan hari Sabtu jam 7 pagi. Doa pagi dilakukan di rumah masing-masing dengan penuntun doa yang dibagikan melalui WA Group GKA Immanuel. Komunitas pemuda remaja diadakan hari Sabtu jam 5 sore dan bagi yang tidak sempat mengikuti, bisa mengikutinya pada hari Minggu jam 5 sore melalui Zoom meeting gereja. Minggu depan, tanggal 12 September 2021, kita akan kembali mengadakan ibadah online dengan pembicara Pendeta Tikijo dengan tema melayani sesuai dengan kemampuan. Demikianlah seluruh warta kita saudara-saudara. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang terkasih. Selamat berjumpa kembali di hari Minggu di mana kita beribadah secara online. Dan pagi hari ini tema adalah melayani sesuai dengan kepribadian. Dan kita juga mengikuti sakramen perjamuan kudus. Saya mengajak ibu-ibu dan saudara untuk tundukkan kepala bersaat teduh.
Saya mengajak untuk Bapak, Ibu, dan Saudara untuk berdiri. Panggilan ibadah terambil dari Mazmur 148 ayat yang kelima. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Ibadah hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap memelihara segenap ciptaannya dengan kasih setia dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera, anugerah, dan kasih dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Dengan tetap berdiri, Bapak, Ibu, dan Saudara, saya mengajak untuk kita memuji, menyanyi, hai semua ciptaannya. Semua ciptaannya bernyanyi dan memujilah. Haleluya, haleluya. Sinar mentari memancar, terang lembut lengan di langit. Haleluya, 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 haleluya. Semua ciptaannya bersujud dan menyembahlah. Haleluya, haleluya. Puji Bapa, Putra, dan Roh, puji dan Allah yang Esa. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita membawa doa penyerahan ibadah kita kepada Tuhan. Allah Bapa, pencipta alam semesta, kami menyerahkan ibadah pagi hari ini. Kami memohon Tuhan memimpin dan memberkati ibadah kami pagi hari ini, dari awal sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Yesus memanggil kita untuk datang dan dekat kepadanya. Mari kita nyatakan segala dosa dan pelanggaran kita kepada Dia. Kita mengakui dosa-dosa kita di dalam doa pengakuan dosa. Sebelumnya kita menyanyikan dulu Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat petang. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Suaramu yang lembut memanggil kami agar kami dekat
dan melekat kepadamu. Kami datang kepada Tuhan dan mengakui diri kami yang lemah. Tuhan, ampunilah kami, tolonglah, bebaskanlah kami dari jeratan dosa, agar kami dapat hidup tentram dan damai di dalam terang kasih Yesus Kristus. Mohon Tuhan beserta dengan kami. Di dalam Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Kita menyanyikan dengan semangat, Yesus memanggil, bait yang ketiga. Jangan kau lupa Yesus serta perintah kasih-Nya patuhilah. Mari dengar lembut suaranya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Setelah kita didamaikan oleh Tuhan, kita pun menerima berita anugerah yang terambil dari Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Setelah kita menerima berita anugerah, kita pun diberikan petunjuk hidup baru untuk kita lakukan. Yang terambil dari Galatia 5 ayat yang ke-13. Kita membaca bersama-sama. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saya mengajak untuk kita berdiri sebagai umat Tuhan dan gerejanya, kita mengucapkan bersama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengar sabda Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Tikijo. Kita siapkan hati dengan menyanyikan Ubah Hatiku Seputih Salju. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjunan ku
tanah liat. Bentuk jadikan ini doaku. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjunan ku tanah liat. Bentuk jadikan ini doaku. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita boleh bersama-sama kembali beribadah. Dan hari ini kita boleh merayakan juga perjamuan kudus. Karena kita sudah memasuki minggu yang pertama pada bulan September tahun 2021. Kita bersyukur kepada Tuhan. Mari sekarang kita masuk di dalam doa sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih pagi hari ini kami boleh datang kembali beribadah kepadamu di minggu yang pertama di bulan September ini. Kami bersyukur karena kami tahu itu semua adalah anugerah Tuhan yang menuntun dan menyertai kami. Sekarang kami hendak merenungkan firman-Mu, urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami sungguh mengerti apa yang Kau inginkan bagi kami. Kami mengerti akan hati dan kerinduan-Mu, dan kami boleh dikuatkan dan dituntun untuk berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, tuntunlah juga untuk perjamuan kudus, supaya dengan mengingat Tuhan, kami dituntun dan dikuatkan untuk mengasihi-Mu. Terpujilah nama Tuhan, demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan membahas firman Tuhan dengan tema melayani sesuai dengan kepribadian. Kita akan membaca bersama-sama firman Tuhan dari Mazmur nomor 139 ayat 13 sampai ke 15. Saya akan membacakannya untuk saudara-saudara sekalian. Mazmur nomor 139 ayat 13 sampai 15. Demikianlah firman Tuhan. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku
direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Berbahagia kita sekalian yang membaca firman Tuhan, menyimpan dalam hati kita, dan melakukannya di dalam hidup kita. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya barangkali sedikit dari kita yang menyadari betapa uniknya diri kita ini, ya. Padahal sesungguhnya kita itu diciptakan begitu unik oleh Tuhan. Saya membaca dari buku Purpose Driven Life yang ditulis oleh pendeta Rick Warren. Suatu data seperti ini, saudara-saudara, ya. Katanya molekul dalam DNA kita, DNA itu adalah pembentuk hidup kita ini, ya, pembentuk tubuh kita, pembentuk seluruh karakter kita, dan semuanya itu dapat bersatu dengan kombinasi yang tak terbatas. Katanya di dalam penelitian kemungkinan variasinya adalah 10 pangkat 2.400.000.000. Saya rasa sedikit di antara kita yang bisa membayangkan jumlah ini, bukan? Nah, saya mau memberikan gambaran yang lebih bisa kita terima, teman-teman, ya. Bagaimana angka 10 pangkat 2,4 miliar? Ini pangkat, ya, bukan 10 kali 2,4 miliar. Itu kan cuma 24 miliar, gitu ya. Tapi ini 10 pangkat 2,4 miliar. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya begini kira-kira, ya. 10, kalau pangkat 1 itu 10, bukan? Kalau pangkat 2 itu 10 kali 10, 100. Pangkat 3 itu 10 kali 10 kali 10, 1000. Pangkat 4 itu 10 kali 10 kali 10 kali 10, 10.000. Begitu, ya. Kalau ini 10 pangkat 2,4 miliar, berarti itu dilipatkan, ya, dilipatkan 10 kali 10 kali 10 kali 10 terus sampai 2,4 miliar. Seberapa besar angka itu, saudara-saudara? Nah, saya kasih gambaran begini, ya. Ini juga saya membaca dari data, ya. Saya tidak menghitungnya sendiri, teman-teman. Dikatakan begini, kalau kita menulis angka 1, ya, dan kemudian kita menambahkan angka 0 di belakangnya, 0, 0, 0, 0 gitu kan. Kalau angka 0 dan 0 ini, ya, dari 2 0 ini jaraknya, ya, jaraknya itu 1 inci. 1 inci itu adalah 2,5 senti, teman-teman, ya. As ke as gitu, ya. Itu dijejer gitu. Kalau itu kita mempunyai kertas yang panjang, maka katanya kertas itu akan panjangnya 37.000 mil. Berapa 37.000 mil? Itu adalah 59.200 kilometer. Saudara bayangkan berapa panjang, Pak Tik? 59.200 kilometer itu, saudara-saudara, keliling bumi kita ini, ya. Kalau saya berangkat dari kota Malang ini, kemudian saya jalan ke timur, terus lurus sampai balik dari kota Malang lagi, itu keliling bumi itu cuma 40.075 kilometer. Ya, keliling bumi di Katulistiwa di tengah-tengahnya itu 40.075 kilometer. Jadi kalau 1,000,000 itu diputer bumi, begitu, ya, itu adalah 1,5 kali keliling seluruh bumi. Saudara-saudara bisa dibayangkan, ya, begitu panjangnya. Nah, sekarang, jadi apa artinya semua angka itu yang saya omongin ini, saudara-saudara? Yang saya omongin ini artinya begini, kalau DNA manusia itu bisa bervariasi seperti itu banyaknya, maka kemungkinan saya menemukan orang yang sama persis dengan saya itu berapa banyak? Saya akan menemukan orang yang persis dengan saya dengan kemungkinan 1 berbanding, nah itu dia, ya, angka yang panjang tadi, ya, 10 pangkat 2,4 miliar. Saudara-saudara sekalian, jumlah penduduk dunia sekarang itu cuma sekitar 7 miliar. Kalau seluruh dunia dari awal diciptakan sampai sekarang penduduknya dijumlah, tidak ada itu 1 kali 10 pangkat 2,4 miliar itu, ya. Artinya apa, saudara-saudara?
sesungguhnya kita tidak pernah ada yang sama. Sangat unik, masing-masing kita itu unik. Bahkan orang kembar pun itu tidak sama. Ya, saudara-saudara, seluruh dunia ini dari awal diciptakan sampai sekarang tidak ada orang yang sama, saudara-saudara. Karena apa? Ya begitu itu, ya. Karena kemungkinannya begitu besar, ya, kemungkinannya begitu besar. Nah, saudara-saudara, apa artinya itu? Artinya, saudara-saudara, sesungguhnya kita ini sangat unik, ya. Saudara mungkin tidak sadar, tetapi sesungguhnya tidak ada orang seperti engkau di seluruh dunia ini, ya. Tidak ada yang sama persis seperti engkau. Engkau adalah unik. Nah, kalau kita membaca Mazmur 139 ayat 13 sampai 15 ini, yang merupakan renungan Daud terhadap dirinya sendiri, keunikan dirinya, apa yang dikatakan Daud? Daud mengatakan begini, Tuhan, Engkau menenun aku dalam kandungan ibuku. Apa artinya menenun ini, saudara-saudara? Menenun ini dalam arti adalah Tuhan itu menjahit, ya. Tuhan itu membuat, Tuhan itu membentuk dengan teliti, menenun itu meliti, menyusun benang demi benang di dalam tubuhnya. Itu renungan Daud. Artinya apa? Saudara-saudara sekalian, sekalipun DNA itu kemungkinan bertemunya itu sangat banyak, tetapi sesungguhnya satu-satu Tuhan menatanya. Bukan diacak terus kemudian jadi masing-masing kebetulan, tidak. Menurut Daud, dia mengatakan, sekalipun aku itu begitu unik, tetapi keunikan itu bukanlah sesuatu yang acak, bukanlah suatu kebetulan, tetapi Tuhan itu menenun, mengatur benang-benang di dalam tubuhku ini satu per satu. Kemudian dia mengatakan begini, dan aku menemukan bahwa kejadianku itu dahsyat dan ajaib, ya, dikatakan ayat 14, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku itu dahsyat dan ajaib. Saudara-saudara sekalian, kata dahsyat itu menunjukkan sesuatu yang menakutkan sebetulnya, ya. Jadi Daud itu ketika merenungkan keadaan dirinya di dalam keunikannya, sesungguhnya Tuhan itu menata, lalu itu menimbulkan sebuah bukan hanya kekaguman, ya, tetapi juga ketakutan dalam diri Daud. Sehingga dia mengatakan dalam bahasa Inggrisnya menarik, ya, fearfully and wonderfully made, ya. Jadi kejadian itu dahsyat dan ajaib itu menunjukkan betapa luar biasanya, betapa indahnya Tuhan. Tetapi dahsyat itu menunjukkan betapa mengerikan. Saudara-saudara, apa itu mengerikan? Kalau saudara melihat sesuatu, ya, yang begitu indah, ya, tetapi keindahan itu begitu kuat gitu. Ada sesuatu yang keluar dari keindahan itu, dan saudara merasa, hebat ya, seperti itu, ya. Sehingga saudara merasakan luar biasa. Ini bukan cuma keindahan, tetapi ada kekuatan Tuhan yang nyata di dalam hidupku, itu yang dikatakan Daud, ya. Sehingga dia mengatakan, aku itu takut kepadamu, aku menghormatimu karena kejadianku itu bukan cuma wonderful, bukan cuma indah, tetapi sesungguhnya menakutkan. Ada kuasa yang luar biasa yang nyata di dalam tubuh kita. Saudara-saudara, waktu saya punya anak, ya, saya itu kadang-kadang kalau lihat anak saya masih kecil tuh, ya, Musa, Nuh, Fani gitu, ya. Waktu masih bayi kan kami itu tidur bersama-sama dengan anak-anak kami, ya. Saya melihat dia tidur, saya melihat tangannya yang terbuka itu, ya. Waktu saya melihat tangan itu, saudara-saudara, saya terkagum-kagum. Sungguh indah, ya. Jari-jari yang dibentuk itu, ya. Lalu saya melihat garis-garis tangannya itu, ya. Melihat apa nih? Alur-alur di dalam sidik jarinya itu, ya. Begitu indah. Hari demi hari saya melihat pertumbuhannya. Saya mengerti ada sesuatu yang di dalam bekerja dalam anak-anak kita itu, yang buat mereka menjadi besar. Sekarang anak yang kecil, dulu waktu lahir 50 cm itu, sekarang sudah lebih tinggi dari saya. Saudara-saudara, luar biasa Tuhan membentuk kita sekalian.
Itu sebabnya ya, di dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan begini, karena kita ini buatan Allah. Saudara-saudara, kata-kata buatan Allah itu dalam bahasa Inggrisnya itu dikatakan the masterpiece of God. Apa itu masterpiece, saudara-saudara? Itu adalah sebuah karya seni yang indah. Gambaran buatan Allah itu adalah gambaran sebuah patung yang dikerjakan dan dengan teliti oleh pematungnya itu ya. Sebuah patung yang sempurna, masterpiece, saudara-saudara sekalian. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari apa yang kita renungkan tadi? Yang pertama, saudara-saudara, dari apa yang kita baca dan kita renungkan, dari kejadian yang kita lihat, dari fakta ilmu dan juga dari firman Tuhan, kita mengerti yang pertama, betapa Tuhan itu mencintai keberagaman, ya. Betapa Tuhan itu mencintai keberagaman. Dia menciptakan kita masing-masing dengan berbeda-beda, tetapi satu-satu itu istimewa. Ya, bukan sebuah kebetulan, tetapi satu-satu ditenun oleh Tuhan. Dan Tuhan membuatnya satu demi satu sebagai masterpiece. Tidak ada orang yang lebih jelek dari yang lain. Tidak ada orang yang lebih baik daripada yang lain. Semua diciptakan Tuhan dengan khusus, dengan tenunan, dengan pribadi yang berbeda. Karena itu saudara-saudara, betapa ya kita ini mesti menghargai diri kita masing-masing. Ya, mungkin saudara merasa dirimu lemah. Mungkin ada kekurangan, ada kelemahan. Saudara-saudara, kalau kita membaca firman Tuhan ini, sesungguhnya tidak ada yang kurang dalam dirimu itu. Ya, Tuhan itu menjadikanmu itu unik, dan Tuhan menjadikanmu itu khusus, sempurna seperti apa yang dikehendakinya. Ya, yang kedua, Tuhan itu menciptakan masing-masing kita itu dengan tujuan yang unik juga. Ya, setiap kita dibuat berbeda dengan yang lain dengan tujuan yang lain, gitu ya, supaya kita mengerjakan sesuatu yang apa yang dikehendaki Tuhan. Tidak ada yang salah, tidak ada yang betul, tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Masing-masing diciptakan untuk sebuah maksud tertentu, begitu ya. Dan kalau kita membaca firman Tuhan, dan tadi dikatakan dalam Efesus ya, Tuhan itu menciptakan kita menurut tujuan yang ditentukan Allah sebelumnya. Tujuannya itu apa? Kalau kita membaca dalam Kejadian pasal 1, maka kita mengerti bahwa ketika Tuhan menjadikan kita itu, Tuhan berkata, marilah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Supaya apa? Supaya kita ini berkuasa atas ikan di laut, burung di udara, dan semua binatang dan seluruh ciptaan. Artinya apa? Kita ini diciptakan Tuhan untuk bersama-sama dengan Tuhan memelihara seluruh ciptaan. Kita ini menjadi makhluk yang memuliakan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, itulah keindahan ciptaan kita. Tetapi saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan sayangnya, suatu kali manusia itu jatuh di dalam dosa. Ya, semua yang indah, semua yang Tuhan ciptakan dengan maksudnya itu untuk kemuliaan Allah, lalu jatuh dalam dosa. Bagaimana? Ketika manusia mau merebut kemuliaan bagi Tuhan itu menjadi kemuliaan bagi dirinya sendiri. Manusia mau menjadi seperti Tuhan. Saudara-saudara, dosa itu mementingkan diri sendiri. Dosa itu menolak rencana Tuhan. Dosa itu membuat segala sesuatu bukan untuk Tuhan tapi untuk saya. Saudara-saudara, kemudian kita jatuh di dalam kesukaran demi kesukaran, kerusakan demi kerusakan. Keragaman yang mestinya begitu indah itu lalu menjadi perbedaan yang menghancurkan, yang dipertentangkan. Bukan saling melengkapi, tapi saling bertentangan. Bukan untuk memuliakan Tuhan, tetapi untuk diri sendiri. Maka saudara-saudara, sesuatu yang unik, yang mestinya indah, yang Tuhan ciptakan itu kemudian mulai menjadi sesuatu yang menghancurkan. Perbedaan itu lalu berusaha ditiadakan. Semua orang mesti seperti yang saya mau. Lalu muncullah perang. Muncullah orang membenci orang lain. Orang tidak senang dengan orang lain. Dan kemudian dunia itu
berjalan menuju kebinasaan. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, waktu kita sedang berbuat dosa, waktu kita sedang menghancurkan diri sendiri, Tuhan datang menyelamatkan kita. Nah, saudara-saudara sekalian, Yesus Kristus datang menebus kita, ya. Dan di dalam Kristus itulah, ketika kita percaya kepadanya, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita beroleh pemulihan. Nah, saya akan baca saudara-saudara Efesus 2 ayat 10 jadi lebih lengkapnya begini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, lihat ya, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara-saudara sekalian, 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Sesungguhnya yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Di dalam Kristus kita itu menjadi the new masterpiece, ya. Kita menjadi ciptaan yang baru itu. Kita diciptakan masterpiece yang indah itu. Yang mana sebetulnya adalah masterpiece yang awal itu. Dikatakan yang dipersiapkan Allah sebelumnya itu. Nah, saudara-saudara, jadi apa yang mau kita dapatkan? Apa firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini? Yang pertama-tama, saudara, kita mesti bersyukur kepada Tuhan. Sesungguhnya jikalau saudara menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau akan menjadi ciptaan baru, ciptaan yang unik, ciptaan yang sesungguhnya Tuhan sudah siapkan untuk suatu yang mulia. Apapun keadaan saudara, apapun keadaan kita, sesungguhnya tidak ada yang kurang di hadapan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus, engkau bukan orang yang lemah, tapi engkau orang yang unik, ya. Dan karena itu mari kita belajar menghargai diri sendiri. Kalau engkau tidak berharga, Tuhan tidak akan datang mati untuk kita. Nanti waktu kita menerima perjamuan kudus, saudara-saudara, waktu saudara-saudara menerima roti dan anggur, ingatlah, engkau adalah orang yang dikasihi. Bagimulah Dia sudah datang menyerahkan tubuhnya, dipecah-pecahkan, darahnya ditumpahkan supaya engkau diselamatkan. Sebab engkau berharga di mata Tuhan. Engkau adalah ciptaan yang mulia itu, yang unik di mata Tuhan. Memang saudara dan saya itu berbeda, tetapi masing-masing kita adalah ciptaan Tuhan yang mulia, ciptaan Tuhan yang indah. Yang kedua, mari kita belajar untuk saling menerima dan saling mengasihi. Stephen Covey itu berkata, kekuatan kita itu sesungguhnya terletak pada perbedaan kita. Ya, kekuatan kita itu terletak pada perbedaan kita. Ya, seperti tubuh ini, kekuatannya ketika semua berbeda-beda tetapi kerjasama, begitu ya. Kalau semua tubuh kita itu hidung, saudara bisa bayangin, kalau saya ini hidung semua, wah, saudara kan bisa berteriak histeris atau tertawa terbahak-bahak gitu ya, atau lari ketakutan, bisa begitu kan? Karena kayak monster gitu kan. Tetapi sesungguhnya kita ini jadi indah ketika semua itu berbeda-beda, ya. Kekuatan kita terletak pada perbedaan kita, ya. Di dalam buku Cambium dituliskan begini. Solusi terbaik seringkali merupakan hasil interaksi antara berbagai pilihan, bukan salah satu dari pilihan-pilihan yang ada. Memang diskusi dengan orang-orang yang berbeda seringkali lebih lambat dan sulit, tetapi kualitas keputusan yang dihasilkan seringkali lebih kuat, lebih matang karena melibatkan berbagai sudut pandang. Karena itu saudara-saudara, betapa kita harus saling menghargai, saling menerima, supaya di dalam keperbedaan ini kita itu mendapatkan keragaman, bukan pertentangan, tapi keindahan. Yang kedua, saudara-saudara, mari kita belajar mencari di mana tempat kita yang tepat di dalam pelayanan rumah Tuhan ini. Kalau Tuhan menciptakan saya unik,
Tentu Tuhan memaksudkan saya untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan yang Tuhan berikan dalam diri saya. Apa yang ditenunnya itu, ya. Karena itu mari kita belajar menyadari orang macam apa saya. Dan karena itu mari kita melayani dengan gaya yang Tuhan sudah tentukan bagi kita, ya. Dengan begitulah kita akan saling menolong, saling mengasihi. Ada banyak teori tentang kepribadian, ya. Yang paling sering kita kenal itu ada orang-orang yang membaginya sebagai orang yang sanguin, itu yang main perasaan, ada yang kolerik, itu seorang pemimpin yang kuat. Lalu ada yang flegmatik, itu seorang yang pragmatis gitu ya. Ada yang melankolik, itu yang senang seni begitu ya. Itu biasanya yang paling sering. Ada juga yang saya baca itu dari Pierre Casse, ini dari Cambium juga saudara-saudara, yang menunjukkan ada 4 tipe orang. Nah, saya ingin saudara-saudara pagi ini secara singkat saya akan membahas 4 hal ini, yaitu tipe-tipe yang mungkin ada pada kita sehubungan dengan kita ini akan melayani Tuhan. Nah, saudara, yang pertama ada orang yang mempunyai tipe pemikir, yaitu idea person. Orang tipe ini berorientasi pada ide atau gagasan. Pertanyaan alaminya adalah mengapa begini, begitu ya. Orang-orang ini suka merancang, suka menemukan sesuatu yang baru, suka mencoba gagasan hal yang baru, suka pada perubahan. Tetapi juga ada kelemahannya saudara-saudara, dia tidak suka pada hal yang rutin. Punya kecenderungan memulai sesuatu dan tidak menyelesaikannya, ya. Orang ini menyukai konsep-konsep dan imajinasi, hal-hal yang abstrak, berpikir global, tetapi dia tidak suka detil-detil, gitu ya. Nah, ada plusnya, ada minusnya. Yang kedua, ada tipe pelaku, action person. Tipe orang semacam ini berorientasi pada tindakan. Pertanyaan yang selalu ada pada orang ini adalah, apa yang mesti dikerjakan? Orang kayak kepribadian ini suka mengerjakan sesuatu, aktif, tidak tinggal diam untuk melakukan apa yang dapat dikerjakan. Suka tindakan nyata, tidak hanya konsep dan kata-kata. Kalau belajar, dia lebih suka trial and error gitu ya, mencobanya, melakukannya ya. Dan dia adalah pelaksana-pelaksana yang baik. Nah, kelemahannya adalah kadang-kadang dia suka mengambil keputusan tanpa berpikir panjang gitu ya. Lalu dia suka melakukan hal yang cepat gitu ya, segera gitu ya. Tidak sabar dengan yang bertili-tili ya. Orang ini efisien dan bisa menangani beberapa proyek bersama-sama gitu ya. Itu adalah tipe pelaksana. Yang ketiga adalah tipe proses person. Orang tipe ini berorientasi pada proses. Pertanyaan alaminya adalah bagaimana mengerjakannya dengan baik. Ya, orang-orang ini suka mengelola secara teratur, sistematis, terperinci, menyukai pendekatan yang bertahap, ada prosesnya. Hal-hal itu harus dipersiapkan, dikelola dengan baik, jadwal yang ketat, berhati-hati dengan perubahan, tidak suka berubah-berubah, tidak suka ide-ide baru, harus dianalisa dulu, suka melakukan hal yang sudah dikuasai saja. Kalau hal-hal yang masih ragu-ragu mending tidak usah gitu ya. Bagusnya orang ini selalu mengerjakan sesuatu dari awal sampai akhir, berfokus pada sesuatu hal dan selalu menjaga waktu. Ya, kelemahannya adalah dia suka tidak mau ada perubahan-perubahan, misalnya begitu ya. Selalu ada plus minusnya. Yang keempat, tipe sosial, people person. Orang tipe ini berorientasi pada orang. Yang penting itu orang. Pertanyaannya adalah siapa yang mengerjakan? Siapa yang bersama saya? Orang-orang dengan gaya kepribadian ini suka bekerja sama dengan orang lain. Suka tim yang kompak. Suka membangun hubungan dengan orang lain. Senang berinteraksi dan belajar dengan sifat-sifat orang. Peka terhadap perasaan orang lain dan bisa membuat orang lain itu mengerjakan sesuatu dengan nyaman. Ya, mudah menerima orang, memberikan semangat. Nah, saudara-saudara, tetapi orang-orang semacam ini kadang-kadang memperhatikan orangnya gitu ya. Dia bisa sedikit mengabaikan
pekerjaan itu demi menoleransi orang-orangnya, misalnya gitu ya. Nah, saudara-saudara sekalian, ada plusnya, ada minusnya. Nah, sekarang di manakah kita berada? Saya tidak punya cukup waktu untuk mengajak saudara berpikir, tapi saya harap saudara sambil saya menceritakan tadi, saudara merenungkan saya orang kayak apa. Nah, kemudian setelah saya mengetahui saya orang kayak apa, berikutnya saudara-saudara, mari kita mengenali kekuatannya. Ya, kalau saudara seorang action person, barangkali saudara pelaksana yang baik. Kalau saudara seorang yang suka administrasi, orang yang proses person, barangkali saudara sangat dibutuhkan untuk menata proyek-proyek dengan baik, ya. Biasanya yang kompak itu dengan idea person itu ya. Orang-orang yang membuat ide itu suka banyak hal yang bagus yang dipikirkan, tapi biasanya dia enggak bisa menyelesaikan dengan baik karena dia selalu ada perubahan-perubahan yang dia lihat. Wah, kok bisa gini, bisa gitu gitu ya. Nah, kalau dia punya teman yang baik, seorang proses person, orang itu akan menata apa yang diidekan itu ya, dan membuatnya jadi kenyataan yang bagus. Kalau saudara seorang people person, saudara adalah seorang yang bisa memanage orang-orang yang bekerja, memberi semangat, menuntun bekerja bersama-sama, ya, memberikan kekuatan, hiburan, bahkan bisa memberikan sukacita dengan lelucon saudara, begitu misalnya ya. Nah, saudara-saudara, di manakah saudara kuat? Ya, mari kita merenungkannya dan mari kita mengambil bagian di dalam tubuh Kristus ini sebagai keluarga Tuhan. Saya melayani di badang yang tepat dengan kepribadian saya. Tidak ada yang salah, saudara-saudara. Tuhan menciptakan kau seperti itu, dan Tuhan memaksudkannya supaya engkau memakai kepribadianmu itu untuk memuliakan Tuhan. Itu tujuannya, bukan? Mari kita melakukannya. Nah, tetapi saudara-saudara, saya juga mau mengatakan jangan excuse dengan kelemahan-kelemahannya. Semua kelebihan ada kelemahannya. Bagaimana dengan kelemahannya? Apa kita harus membuat orang lain menerima kelemahan saya? Wong saya memang action person kok. Ya jangan saya disuruh ngurusin proses-proses misalnya gitu ya. Tidak, saudara-saudara. Tapi ketika kita mengenali kelemahan saya, mari kita mengatasinya. Mengatasinya bagaimana? Mengurangi apa yang bisa kita kurangi yang lemah itu. Dan kalau kita gak bisa menguranginya dengan baik, kita minta tolong orang lain menolong kita. Begitu ya, supaya kita ini boleh diperbaiki, dibantu, dan kita bisa menjadi berkat. Ya, saudara-saudara, kita boleh bersama-sama melayani dan memuliakan Tuhan. Yang terakhir, saudara-saudara, mari kita sebagai orang-orang yang melayani Tuhan, bersama-sama sebagai tubuh Kristus, mari kita melakukan semuanya itu di dalam kasih. Ya, mari kita bersama-sama melakukan semuanya itu di dalam kasih kepada Tuhan, ya. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan. Mungkin ada perbedaan-perbedaan, ada yang ada kesukaran-kesukaran, tapi mari kita ingat bahwa tidak ada yang mencari keuntungan untuk diri sendiri. Kita melakukan semuanya ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan waktu saya belajar untuk memuliakan nama Tuhan, karena saya mengasihi Dia, ingatlah Tuhan berkata, engkau mesti mengasihi sesamamu, ya. Mari kita dengan sukacita, dengan rendah hati mengingat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Filipi 2 ayat 3-4 dikatakan, janganlah tiap-tiap orang hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi memperhatikan kepentingan orang lain juga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi pendengar-pendengar dan pelaku-pelaku firman. Hari ini kita bicara tentang bagaimana Tuhan itu memberikan kita kepribadian yang unik, tetapi itu dimaksudkan untuk memuliakan Tuhan. Mari kita belajar mengerti keunikan itu. Mari kita belajar mempertajam kebaikannya, lalu mengurangi kelemahannya. Dan mari kita memakainya bersama-sama dengan keunikan orang-orang lain untuk membangun tubuh Kristus. Dan kiranya saudara-saudara, nama Tuhan dipermuliakan. Hari ini kita akan bersama-sama menikmati perjamuan kudus. Mari kita menerimanya dengan pertama, bersyukur atas kasih Tuhan yang menebus kita.
Dialah yang memulihkan kita dari hidup yang binasa. Dia sudah menebus kita dengan darah yang ditumpahkan itu, dengan tubuh yang dipecahkan itu, supaya di dalam iman kepada Kristus yang kita ingat di dalam perjamuan ini, kita menjadi ciptaan yang baru. Yang kedua, mari kita berjanji kepada Tuhan, Tuhan, sekarang setelah Kau selamatkan, pakailah hidup saya untuk memuliakan nama-Mu. Karena Tuhan sudah mati untuk kita, mari kita hidup bagi Dia. Dan akhirnya, mari kita bertekad, kita akan mengasihi saudara-saudara yang Tuhan berikan kepada kita di gereja kita, di tengah-tengah persekutuan kita, di dalam keluarga kita. Mari kita mengasihi mereka sebagai bagian yang Tuhan tempatkan untuk bersama-sama kita memuliakan nama Tuhan. Kalau ada perbedaan-perbedaan, mari kita memandangnya sebagai keberagaman yang indah, bukan untuk dipertentangkan. Mari kita saling mendoakan, saling menguatkan ketika kita ingat cinta Tuhan. Mari kita mengingat orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekeliling kita untuk kita cintai juga. Mari kita menerima perjamuan ini bersama-sama dan mari kita menghayati hidup kita untuk menjadi pribadi yang memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih firman-Mu hari ini mengingatkan kami. Sesungguhnya Engkau mencintai kami. Dan sesungguhnya Engkau mengenal kami masing-masing. Kami bukan kejadian yang acak, yang kebetulan, tetapi apapun keadaan kami saat ini, ada maksud Tuhan, ada tangan Tuhan yang menenun kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau menolong kami untuk menyadari keindahan itu, dan kami mau bersyukur kepadamu. Kami mau bersyukur lebih daripada semua itu adalah karena Engkau sudah menebus kami. Sebab ketika kami berdosa, mementingkan diri sendiri, Engkau datang untuk menyelamatkan kami dan memanggil kami untuk datang kepada kasih-Mu. Sekarang kami datang kepadamu dan menjadi umat-Mu. Tuhan, kiranya Engkau menopang kami untuk melakukan apa yang baik, yang memuliakan nama-Mu. Kami akan bersama-sama sekarang menerima perjamuan kudus, Tuhan. Apa yang Kau perintahkan kepada kami untuk kami lakukan setiap kali kami bertemu. Tuhan, berkatilah supaya ketika kami mengingat Tuhan, kami mengingat kasih-Mu, dan kiranya dengan begitu kami belajar juga mengasihi saudara-saudara kami seperti Engkau mengasihi kami. Tuntunlah kami semua di jalan yang benar, dan kiranya sungguh hidup kami ini memuliakan nama-Mu, dan bersama-sama dengan saudara-saudara kami membangun tubuh Kristus, membangun gereja-Mu, menjadi kesaksian bagi banyak orang, dan kasih-Mu dan terang-Mu diberitakan sampai ke ujung bumi. Terpujilah nama Tuhan. Demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, kita akan bersama-sama sekarang menyiapkan hati kita untuk mengikuti perjamuan kudus. Kita bersama-sama menyanyikan pujian Ingatlah Aku. Pada malam Tuhan dikhianati, dipecahkan roti dan berkata, ambillah jangan tubuhku untukmu, minumlah darah bercurah bagimu, lakukanlah untuk menerangku.
Singkirkanlah cawan pahit dariku, tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Dalam pergumulan Kau mengingatku, pada malam aku merasa bimbang, Engkau datang menguatkan daku. Saat menerima darah dan tubuh-Mu, saat Kau renungkan doa Getsemani, pasti Tuhan Kau mengingatku, Tuhan mengingatku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita masuk di dalam doa. Akan kami lakukan ya Tuhan, apa yang Kau perintahkan kepada kami sebelum Kau disalibkan, supaya setiap kali kami bertemu, kami memecah roti, kami meminum anggur dan mengingat akan Engkau yang mengasihi kami, tubuh yang dipecahkan bagi kami, dan darah yang dicurahkan bagi kami, supaya di dalam penebusan-Mu kami beroleh pemulihan menjadi ciptaan Tuhan yang mulia, yang memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, berkatilah perjamuan ini. Berkati untuk semua saudara-saudara baik yang di rumah maupun di tempat-tempat yang lain. Dan satukanlah kami sebagai saudara-saudara yang mengasihi di dalam Engkau, dan biarlah kami menerima perjamuan ini di dalam iman kepada Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami, karena kami mengaku kami ini orang-orang yang bersalah dalam pikiran dan perkataan kami. Kami mohon Kau akan menguduskan kami, supaya kami layak menerima perjamuan yang kudus ini. Terima kasih Tuhan, pimpinlah perjamuan ini, demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, perjamuan kudus sesungguhnya diperuntukkan untuk semua saudara-saudara yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi karena aturan gereja, saudara-saudara yang belum dibaptis harap bersabar. Silahkan mengikuti katekisasi dan menerima baptisan, dan kita akan menerima perjamuan pada waktu yang akan datang bersama-sama. Tetapi untuk semua saudara-saudara yang sudah dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, mari kita menikmati perjamuan kudus ini bersama-sama. Karena di dalam Kristus Yesus Tuhan kita ini satu tubuh adanya. Mari kita mengangkat roti di tangan kita. Pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Makanlah, dan setiap kali kamu melakukannya, ingatlah akan aku." Mari kita
memakan roti ini bersama-sama. Mari kita menyiapkan anggur di tangan kita. Tuhan berkata setelah makan, ia mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Darah yang ditumpahkan bagi keselamatan banyak orang, bagi pengampunan dosa. Minumlah, setiap kali kamu melakukannya, engkau mengingat akan aku. Mari kita terima anggur yang melambangkan darah Kristus ini bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh merayakan perjamuan kudus seperti yang Kau sudah perintahkan kepada kami pada pagi hari ini. Sekarang tuntunlah kami, supaya kami hidup seturut dengan kehendak-Mu, sampai kami nanti pulang ke rumah yang kekal, menikmati perjamuan kudus yang sejati bersama-sama dengan Tuhan. Tuntunlah kami hidup di dunia ini untuk menyaksikan kasih-Mu, menyaksikan kebaikan-Mu, dan pakailah hidup kami ini untuk membawa terang bagi sesama kami. Buatlah kami bisa bersama-sama dengan saudara-saudara yang Tuhan tempatkan di gereja maupun dalam keluarga, supaya kami ini bersama-sama sebagai tubuh Kristus saling mengasihi, saling menguatkan, saling melengkapi untuk melakukan kehendak Tuhan dan karya Tuhan di muka bumi ini. Tuntunlah kami di jalan yang benar, demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Demikian perjamuan kudus kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah Tuhan, kita sudah mendengarkan sabda Tuhan. Saat ini kita pun diberikan kesempatan untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dan sebagai keluarga Tuhan, umat Allah yang sudah mengalami kasih Tuhan, yang sudah mengalami berkat-berkat Tuhan, mari kita ungkapkan, nyatakan syukur kita dan ucapan terima kasih kita melalui persembahan yang kita berikan. Dan kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan, dan persembahan dapat disalurkan atau ditransfer ke rekening gereja. Atau saudara dapat mengumpulkan dan kemudian hari dapat membawanya ke gereja. Mari saudara, kita nyatakan syukur kita dan persembahan kita dengan menyanyikan Beri Terbaik-Mu. Dengar seruannya, beri terbaik-Mu. Rendah atau tinggi, Dia melihat. Kerja semampu-Mu, tak menuntun. Tak perlu dipuji, Dia yang tahu. Semua kerja diberkati-Nya. Dia mau kita berhati sungguh,
meski yang kau mampu tak berarti. Melayanilah keseluruhanmu. Tak ingin dipuji, tak tergoyah, memperkenankannya Dia senanglah. Kerja dengan sungguh, tak mengeluh, semua ditempuh sebaikmu. Semua kerja diberkatinya. Dia mau kita berhati sungguh. Meski yang kau mampu tak berarti. Melayanilah Dia sekuatmu. Mari kita tundukkan kepala, kita membawa persembahan kita dan kita juga berdoa, doa syafaat yang akan saya pimpin. Tuhan, berkatilah persembahan kami. Kami mengucap syukur untuk segala berkat-berkat dan kebaikan Tuhan. Tolonglah agar kami dapat memberikan yang terbaik kepadamu. Dan kami pun dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan untuk mendukung pekerjaan Tuhan di rumah Tuhan di GKA Immanuel. Kami juga membawa doa syafaat kami kepada Tuhan. Kami berdoa untuk Indonesia, untuk pemerintahan Jokowi, dan untuk program vaksinasi yang saat ini sedang berjalan. Biarlah dapat menyeluruh ke semua warga, sehingga dapat mengatasi virus corona yang ada di mana-mana, dan pandemi COVID-19 ini dapat berlalu. Kami juga berdoa bagi gereja kami GKA Immanuel. Biarlah jemaat dapat memiliki kerinduan dan kesetiaan di dalam melayani Tuhan di gereja, di rumah, keluarga, di dalam pekerjaan, dengan memiliki sukacita dan berbuah di dalam pelayanannya. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi yang sakit, yang lemah tubuh, dan yang juga sedang menghadapi kesulitan di dalam usaha, di dalam pekerjaannya. Mohon Tuhan menolong dan memberkatinya. Dengarlah doa persembahan kami dan doa syafaat kami yang kami alaskan di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengajak untuk berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita ini, dan biarlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan kita menyanyikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan menyertai hidup saudara-saudara. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, pimpinan dan tuntunan dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, hidup beribadah kepada Tuhan, hidup memuliakan Tuhan di dalam tingkah lakumu, hidup menjadi berkat bagi sesamamu, dan kiranya engkau menemukan sukacitamu di dalam mengikut Tuhan sampai Dia datang kembali. Amin. Amin.
Silakan duduk, saat teduh kebaktian selesai, Tuhan memberkati.